Assalamualaikum Besti, jumpa lagi dengan Madam Film. Semoga Besti selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kali ini Madam akan membahas film The Factor Zoya yang diangkat dari novel karya Anuja Chauhan bergenre komedi romantis yang telah rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini dibintangi oleh Sonam Kapoor sebagai Zoya dan Dulquer Salmanan sebagai Nihil Khoda. Dan inilah The Factor Zoya. Bagi India, kriket adalah agama dan pemain kriket adalah pahlawan super. Kedengarannya keren, tapi sebenarnya mereka tak punya kekuatan. Pemain ini sangat sulit diprediksi karena semua tergantung dari faktor yang disebut keberuntungan. Namun, kapten kriket India yang bernama Nihil Khoda tidak mempercayai keberuntungan. Dia ingin memenangkan Piala Dunia berikutnya atas dasar kerja kerasnya. Kalau ini Zoya Solanki, lahir 25 Juni 1983, hari di mana India memenangkan Final World Cup olahraga kriket pada tahun 1983. Ayahnya Vijayendra adalah penggila kriket. Dia percaya Zoya akan bermanfaat bagi tim kriketnya karena Zoya lahir di kesempatan yang menguntungkan. Ketika tumbuh dewasa, Zoya memang menjadi pesona keberuntungan untuk Vijayendra dan saudara laki-lakinya yang bernama Zorafar saat mereka bermain guli kriket. Scene pun berlanjut. Meski ayah menganggapnya keberuntungan, Zoya sendiri merasa dirinya adalah orang yang paling tidak beruntung. Dia memiliki keluarga yang tergila-gila dengan kriket. Hal itu yang membuat Zoya sangat membenci kriket. Meski benci kriket, Zoya adalah fans berat Nihil Khoda, bukan karena skill kriketnya, melainkan karena ketampanannya. Zoya mempunyai pacar seorang dokter gigi. Sebelum berangkat kerja, Zoya harus menemuinya untuk memeriksakan gigi. Setelah tahu gigi Zoya berlubang, pacarnya memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Karena meski kaya, hidup Zoya sangat mengirit. Itu sangat bertolak belakang dengan keluarga dokter yang terkenal kaya dan hedon. Sepele banget ya Besti. Zoya bekerja sebagai seorang copywriter junior di agensi iklan EWB. Namun dia selalu membuat kesalahan. Seperti saat promosi iklan dengan artis yang bernama Aka, Zoya menghancurkannya karena tiba-tiba dia terkena anestesi lokal di mulutnya yang membuatnya tidak bisa berbicara secara jelas. Seperti saat promosi iklan dengan artis yang bernama Aka, Zoya menghancurkannya karena tiba-tiba dia terkena anestesi lokal di mulutnya yang membuatnya tidak bisa berbicara dengan jelas. Hal itu membuat bosnya, Monita, sangat marah. Scene pun berlanjut. Meskipun sangat marah dengan Zoya, Monita memberikan kesempatan Zoya ke Sri Lanka bersama Hio dan Vishal untuk melakukan foto kampanye iklan dengan tim kriket India yang disponsori oleh produk minuman Pepsi. Tapi Monita akan memecat Zoya jika dia melakukan kesalahan lagi. Sementara Nihil Khoda sebagai kapten kriket India mendapat tekanan besar karena belakangan ini timnya kalah 5 kali berturut-turut. Apalagi World Cup tinggal sebulan lagi. Namun Nihil yakin dengan kerja keras yang lebih timnya pasti akan berhasil. Singkat cerita, akhirnya Zoya dan tim tiba di Sri Lanka. Mereka pun bertemu dengan manajer bisnis India bernama Loki. Loki menjelaskan, ini adalah iklan minuman pertama Nihil dan dia memberitahu apa saja yang tak boleh dilakukan selama syuting. Jangan bersalaman dengan Nihil, jangan bertanya, jangan meminta tanda tangan, jangan ambil selfie, jangan berbagi makanan, dan yang terakhir pastikan tak bertatap mata. Malam harinya Nihil Khoda merasa galau memikirkan kekalahan timnya dengan Sri Lanka. Lalu dia melihat Zoya yang sedang bermain petasan. Ia pun menegur Zoya karena merayakan kemenangan Sri Lanka dengan memakai seragam India. Namun Zoya menjelaskan bahwa dirinya tidak merayakan kriket melainkan hanya senang bermain petasan. Keesokan harinya Zoya pun mulai mempersiapkan syuting iklan Pepsi. Meski ada masalah karena sepatu Robin yang kekecilan, namun sebagai kapten, Nihil menjelaskan pada Robin, iklan ini soal wajah dan ketenaran. Tak ada yang memperhatikan kaki mereka. Akhirnya mereka melakukan pemotretan. Anggota tim yang bernama Hari dan Sivi belum melakukan foto. Zoya pun meminta waktu tambahan untuk menyelesaikannya. Nihil tak ingin waktu berlatih tim terganggu. Waktu harus sesuai dengan yang disepakati. Jika mau, Zoya harus sabar menunggu sampai mereka selesai latihan. Zoya tidak menyerah, dia berusaha menemui Hari dan Sivi di tempat latihan. Namun hal itu membuat Nihil marah. Dia menjelaskan kepada Zoya bahwa pertandingan lebih penting dari segala hal.
Lanjut cerita, di hari India melawan Bangladesh di Sri Lanka, Nikhil mengajak Zoya sarapan bersama para pemain. Saat itu dengan santai, Zoya memberitahu tanggal lahirnya bertepatan dengan hari kemenangan India di bulan Juni tahun 1983. Zoya juga menjelaskan bahwa ayahnya percaya kalau dirinya membawa keberuntungan untuk kriket karena dia telah membantu kakaknya, Zorafar, memenangkan banyak pertandingan. Dia hanya perlu sarapan dengan timnya dan mereka akan menang. Namun Nikhil yang tidak mempercayai hal itu berkata, keberuntungan tak mempunyai peran dalam kesuksesan, itu hanya alasan untuk kegagalan. Nikhil juga meminta Hari dan Sivi berfoto setelah selesai pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Untuk pertama kalinya dalam 10 pertandingan terakhir, Kapten Nikhil memenangkan undian meski berkali-kali pemain India tidak berhasil memukul bola. Pihak lawan tidak bisa menjatuhkan belnya di gawang. Setelah kejadian itu, para pemain semakin percaya Zoya adalah dewi keberuntungan. Mereka semakin bersemangat dalam permainan dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Di sisi lain, Robin, mantan kapten tim, merasa kesal. Kemenangan tim membuat dirinya tak bisa merebut kembali kursi kapten. Dia meyakini kemenangan ini bukan berkat Nikhil, namun karena keberuntungan yang dibawa Zoya. Setelah pertandingan selesai, Hari dan Sivi sengaja tidak mau menyelesaikan pemotretan karena cedera kaki. Hal itu sengaja mereka lakukan untuk membuat Zoya tinggal sementara waktu hingga pertandingan selanjutnya selesai. Lalu Zoya tak sengaja bertemu dengan Nikhil di lift. Dia pun mengeluhkan Hari dan Sivi. Nikhil menjelaskan, mereka memang sengaja berbohong pada Zoya untuk mengulur waktu karena para olahragawan itu sangat mempercayai tahayul keberuntungan. Mendengar hal itu, Zoya merasa sangat sedih. Dia merasa menjadi orang yang paling sial di dunia. Kehidupan cintanya maupun pekerjaannya selalu mengalami kesialan, apalagi jika pemotretan ini gagal. Dia akan dipecat dari pekerjaannya. Nikhil pun kasihan dan berjanji akan menyelesaikan pemotretan setelah sarapan besok. Keesokan hari saat sarapan bersama pemain, Zoya melihat Nikhil bersama seseorang. Lalu Hari pun menjelaskan orang itu adalah Presiden Dewan Kriket India bernama Tuan Jokpal yang juga paman Robin. Dia telah menjadikan Robin kapten tim, tapi sejak Nikhil menggantikannya, mereka berdua tak pernah akur. Lalu saat mulai sarapan, Robin memperkenalkan Zoya pada Tuan Jokpal. Jokpal pun mengajak Zoya melihat pertandingan dengannya di ruang VIP. Terpaksa Zoya menyetujuinya. Dia pun merasa bahagia karena Nikhil akan mengajaknya berkencan sebentar malam. Pertandingan kembali diselenggarakan. Kali ini tim India melawan Sri Lanka. Dengan usaha Nikhil dan keberuntungannya, India memenangkan pertandingan tersebut. Selesai pertandingan, Nikhil diwawancarai oleh presenter yang bernama Sonali. Namun saat itu Sonali bertanya tentang rumor bahwa ada gadis yang bernama Zoya yang terbukti sangat menguntungkan bagi tim India. Nikhil tak mau membahas tentang hal itu. Sonali memberitahu bahwa dia mendapat info tentang Dewan Kriket India yang akan menawarkan kontrak maskot keberuntungan pada Zoya. Mendengar kabar itu, Nikhil menjadi khawatir. Pusaran air keberuntungan ini akan menenggelamkan seluruh tim. Sonali pun berkata, kenapa kau tak tenggelamkan saja dia? Pergi ke rumahnya dan bilang, sayang aku tak mau membagimu dengan orang lain. Jadi, Zoya tak boleh sarapan dengan yang lain. Namun Nikhil hanya tersenyum dan pergi begitu saja. Malam harinya Nikhil benar-benar mendatangi Zoya, bukan untuk berkencan dengannya seperti yang ia janjikan, melainkan untuk meminta Zoya segera kembali ke India. Selama ini Nikhil sudah membangun timnya dengan sangat baik. Dia tidak mau mereka berpikir kemenangan itu karena jimat keberuntungan yang bodoh. Mendengar hal itu, Zoya pun sangat marah. Dia terlalu pede mengira Nikhil menyukainya. Zoya juga tak mau disalahkan. Nikhil menegaskan jika pemain bergantung pada keberuntungan, mereka akan kehilangan fokus pada latihan dan Zoya akan diubah menjadi dewi keberuntungan lalu mendapatkan masalah besar. Menurut Nikhil, hanya timlah yang pantas mendapatkan penghargaan atas kemenangan mereka. Terpaksa Zoya pun kembali ke India dan di saat bersamaan, tim India harus kalah melawan Bangladesh. Sementara Robin dan Jokpal malah senang dengan kekalahan tim. Dengan begitu, Jokpal bisa membujuk Dewan Kriket India menjadikan Zoya sebagai maskot tim kriket India. Di sisi lain, Nikhil Khoda mendatangi rumah Zoya untuk meminta maaf. Melihat ketulusan Nikhil, Zoya pun memaafkannya dan mau diajak jalan-jalan berdua.
Mereka berdua pun menjadi lebih dekat. Bahkan Zoya tak sadar memeluk Nikhil saat dia mengantarnya pulang ke rumah. Besoknya Jokpal ditemani Loki mendatangi rumah Zoya. Mereka menjelaskan bahwa Dewan Kriket India memutuskan untuk menjadikan Zoya sebagai maskot keberuntungan timnas kriket India untuk Piala Dunia. Tugas Zoya hanya makan bersama tim sebelum pertandingan. Setiap kemenangan, Zoya akan mendapatkan bonus dan totalnya bisa mencapai 1 crore. Ayah Zoya menolak tawaran itu. Sedangkan Jokpal meminta Zoya berpikir kembali sebelum memutuskan keputusan besar ini. Setelah berpikir lama, Zoya pun menolak tawaran itu dan kembali berkencan dengan Nikhil. Ravan mengkhawatirkan Zoya yang sedang dekat dengan Nikhil. Dia bertanya bagaimana bisa pemain kriket kelas dunia bisa tertarik padanya. Bisa jadi Nikhil hanya memanfaatkannya saja. Namun Zoya tetap yakin bahwa Nikhil benar-benar tulus mencintainya. Zoya pun berangkat ke kantor. Di situ Monita memberitahu bahwa berkat Zoya, semen Orient ikut mensponsori tim India untuk Piala Dunia. Ternyata Robin telah menandatangani kontak baru dengan Orient dan dia memaksa AWP yang menghandlenya dengan Zoya sebagai pemimpin kampanye ini. Zoya pun merasa senang mendengar kabar itu. Tapi sebenarnya itu hanya akalan Robin dan Jokpal yang ingin menyingkirkan Nikhil sebagai kapten. Lanjut cerita dengan alasan ulang tahun Shivi. Dia dan beberapa tim datang menemui Zoya memberikan sepotong kue. Namun saat Zoya sudah memakan sedikit rotinya, pemain yang bernama Ketan mengambil dan memakan semua sisa roti tersebut. Pertandingan pertama Piala Dunia pun dimulai. Ketan pun mendapat keberuntungan dan tim India memenangkan pertandingan pertama. Scene berlanjut. Robin menolak melakukan syuting dengan alasan perut six-pack-nya belum kelihatan. Dia menyuruh Zoya untuk menunggu beberapa hari. Sebenarnya hal itu sengaja Robin lakukan untuk menahan Zoya agar dia bisa menemani tim Piala Dunia. Zoya pun harus mengikuti tim ke goa. Di sana Zoya kembali berkencan dengan Nikhil. Mereka jalan bersama. Malam harinya Nikhil merasa gugup untuk pertandingan selanjutnya yang akan melawan Afrika Selatan. Dia mengeluhkan pelempar bola terlemah yaitu Hari. Zoya pun menyarankan Nikhil untuk membuat Hari bernyanyi saat pertandingan. Lanjut cerita, pertandingan India melawan Afrika Selatan pun dimulai. Keberuntungan ada di pihak Nikhil dan dia mematahkan kutukan 99. Bahkan setelah kinerja lemah India, mereka bisa membuat total 210 poin. Namun itu belum cukup. Agar menang, India membutuhkan wiket awal. Sedangkan itu harus dilakukan oleh Hari. Namun seperti yang disarankan oleh Zoya, Nikhil meminta Hari melempar bowl sambil menyanyikan lagu. Dan hal itu pun berhasil. India mendapatkan 2 keajaiban di pertandingan India versus Afrika Selatan. Untuk pertama kalinya, Hari membuat hat-trick. Kedua, Nikhil mencetak 1 abad dan mematahkan kutukannya. Lanjut cerita, setelah tahu kedekatan antara Zoya dan Nikhil, Robin berniat untuk memanfaatkan situasi tersebut. Robin menemui presenter Sonali untuk membuat berita tentang kedekatan Zoya dan Nikhil. Namun Sonali tidak mau melakukannya karena itu hanya akan memperkuat nama Nikhil. Dia pun menyarankan sesuatu, tapi dengan syarat dia harus mendapatkan wawancara eksklusif dengan Zoya. Scene pun berlanjut. Selesai pemotretan, Robin menemui Zoya. Dia mempengaruhi Zoya dengan mengatakan bahwa Nikhil adalah pria hidung belang yang mengambil keuntungan dari Zoya. Robin memberi bukti video percakapan Sonali dan Nikhil pada Zoya soal Sonali yang menyuruh Nikhil menjauhkan Zoya dari tim. Zoya memperlihatkan video itu pada Nikhil. Tanpa mendengar penjelasan Nikhil, Zoya memutuskan untuk meninggalkan Nikhil. Dia merasa selama ini Nikhil mendekatinya hanya untuk memperoleh keberuntungan dari Zoya. Zoya juga merasa bodoh telah menolak tawaran 1 crore demi Nikhil. Nikhil bilang tidak percaya dengan keberuntungan dan kemenangan timnya selama ini berkat kerja keras mereka. Tapi Zoya menganggap semua itu karena keberuntungan darinya. Nikhil pun berjanji akan memberinya 2 crore jika Zoya berjanji menjauh dari timnya. Tapi hal itu malah membuat Zoya marah dan langsung pergi meninggalkan Nikhil. Lanjut cerita, Zoya akhirnya menemui Presiden Dewan Kriket India untuk menandatangani kontrak tersebut. Zoya pun datang di acara sarapan bersama tim India. Seluruh tim merasa senang, kecuali Nikhil.
Sejak itu, India terus mendapatkan kemenangan dalam pertandingan. Berita yang menyorot Zoya sebagai maskot keberuntungan pun menjadi viral. Namun Zorafar menegur Zoya karena Zoya membuat semua orang percaya akan tahayulnya. Tapi Zoya tidak memperdulikan itu, dia hanya tidak ingin Nikhil mengintimidasinya. Lanjut cerita, nama Nikhil Koda tenggelam dengan melecitnya nama Zoya. Hingga rumor mengatakan bahwa selama ini Nikhil tidak bisa menang tanpa Zoya. Hal itu membuat Nikhil menemui Dewan Kriket. Dia meminta waktu satu pertandingan untuk membuktikan bahwa timnya bisa menang tanpa Zoya. Akhirnya Zoya tidak datang di pertandingan selanjutnya. Namun para pemimpin menjadi lemas dan mereka pun kalah dalam pertandingan. Sementara Zoya menyambut bahagia kekalahan India, Zorafar menegur Zoya akan hal itu. Ayah juga mengajak Zorafar pergi keluar karena dia merasa sesak berada di dalam rumah. Ayah menjelaskan, tim India tidak kalah, melainkan Robin lah yang sengaja membuat timnya kalah. Lanjut cerita, Zoya kembali ke tim kriket dan sarapan bersama mereka. Tim India pun menjadi menang dan berhasil masuk ke semifinal. Dengan begitu, Zoya semakin dielu-elukan. Singkat cerita, di semifinal India melawan Pakistan, India kurang bermain dengan baik. Tapi keberuntungan berpihak pada mereka karena tiba-tiba hujan turun, pertandingan pun dibatalkan dan India maju ke babak final. Setelah pertandingan tersebut, seluruh India menganggap Zoya adalah Dewi Keberuntungan. Hingga suatu hari, Zoya menjadi bintang iklan. Dia berdandan layaknya Dewi. Zoya mulai merasa tertekan dengan hal itu. Dia memilih untuk pergi, apalagi dia mendengar seorang mengatakan bahwa masa Nikhil Koda sudah selesai. Dia akan kalah jika timnya kalah, dan bahkan jika timnya menang Piala Dunia, Zoya yang akan mendapatkan pujian. Akhirnya Zoya tersadar bahwa yang dikatakan Nikhil tentang persekongkolan Robin dan Jokpal untuk menyingkirkannya dari kapten tim benar adanya. Sehingga Zoya pun memutuskan untuk berhenti menjadi maskot keberuntungan India. Dia juga tidak peduli ancaman Jokpal yang akan menghancurkan reputasinya. Scene berlanjut, Zoya menemui Nikhil dan meminta maaf. Dia sadar bahwa kemenangan tersebut berkat kerja keras tim bukan karena Zoya. Zoya berjanji akan memperbaiki itu. Namun Nikhil yang kecewa berkata, "Kau benar-benar beruntung. Hujan turun di bulan April, bahkan aku tak bisa menyangkalnya. Keberuntunganmu akan bantu kami memenangkan Piala Dunia kok." Mungkin terpilihnya aku menjadi kapten bukan karena giat berlatih, tapi hanya keberuntungan saja. Buktinya kamu berhasil membuat India menang tanpa berbuat apa-apa. Zoya meyakinkan Nikhil bahwa timnya sangat membutuhkan kapten seperti dirinya, bukan jimat keberuntungan. Karena hanya tim yang pantas mendapatkan pujian atas kerja keras mereka. Zoya pun mengatakan tidak akan datang di pertandingan ini. Lanjut cerita, sebelum pertandingan kriket dimulai, Jokpal mengatakan di depan pers alasan Zoya keluar adalah karena dia meminta bayaran 2 kali lipat. Karena Dewan menolaknya, Zoya pun menjadi pengkhianat dan bersekongkol dengan tim lawan. Akhirnya ratusan orang berkumpul dan melakukan demo di depan rumah Zoya. Namun Nikhil telah mengirimkan keamanan ke rumah Zoya. Scene pun berlanjut. Sebelum pertandingan dimulai, Nikhil memotivasi seluruh timnya. Mereka telah bekerja keras selama ini. Mereka harus mendapat pujian, bukan membiarkan pujian itu untuk keberuntungan. Tanpa memperdulikan Piala Dunia, stadion, lapangan, kamera, dan kerumunan besar. Nikhil mengajak seluruh tim bermain untuk kebahagiaan tanpa mempermasalahkan menang atau kalah. Pertandingan pun dimulai, seluruh tim bermain dengan baik. Namun di tengah permainan, Robin sengaja bermain dengan lemah agar timnya kalah.
Nikhil pun berencana untuk mengeluarkan Robin dari pertandingan. Dan rencananya berhasil. Dia akhirnya menjadi juara dunia olahraga kriket. Nikhil berhasil membuat semua orang meyakini bahwa tim kriket India tidak memerlukan maskot keberuntungan untuk kemenangan mereka. Setelah kemenangan itu, Nikhil menelpon Zoya. Meskipun timnya menang, dia tak menikmati perayaannya karena Zoya tak berada di sisinya. Dia meminta Zoya untuk melihatnya di bawah karena dia sudah ada di rumah Zoya. Zoya sangat senang, mereka pun melepas rindu. Setahun kemudian mereka berdua pun menikah, namun mereka membuat aturan bahwa mereka tak akan sarapan sebelum pertandingan apapun. Bahkan Hari dan Sivi juga sudah tidak mempercayai tahayul. Hari memotong rambutnya menjadi botak. Sivi juga berhasil mengendalikan emosinya dan memecahkan setiap rekor bettingnya. Zoya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menjalankan bisnis agensi kecil miliknya. Sementara Robin dan Jokpal dituduh melakukan kecurangan. Mereka harus menghadapi masalah di pengadilan dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.